Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun antum berada, khususnya teman-teman semua yang sudah hadir di rutinan Maulid Simtud-Duror di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan semuanya dapat barokah. Ya, semuanya dapat barokah. Karena berkah ini adalah sesuatu yang sifatnya ada, dirasa, tapi enggak kelihatan. Ya, ada, dirasa, tapi enggak kelihatan. Barokah itu semacam itu. Allah Subhanahu wa ta'ala seringkali menyematkan kata barokah ini pada tempat-tempat yang penting, kemudian waktu-waktu yang penting, manusia-manusia yang penting. Contoh, ketika kita ngasih salam kepada sesama muslim, maka di situ kita disuruh menyematkan keberkahan kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak cuman sampai di assalamualaikum, walaupun itu udah baik, tapi masih ditambahi di ujungnya bukan cuman wabarakatuh dan berkahnya, enggak, wabarakatuh dan berkatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waktu, ya Allah sematkan di waktu-waktu penting itu kata barokah. Contohnya bulan Rajab ini sendiri. Bulan Rajab ini kan bulan yang barokah, sampai Nabi kita Muhammad SAW berdoa dan kita disuruh mencontoh beliau berdoa semacam ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Di situ kita disuruh minta keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kalau Ramadan sudah jelas disebut bulan yang barokah. Artinya di situ ada waktu, yaitu bulan yang barokah. Kemudian tempat. Allah secara khusus juga mengatakan bil Bakkata mubarakah, di kota Mekah yang diberkati. Jadi ada tempat yang Allah sematkan kata barokah di situ. Di antaranya kota Mekah. Dan terkhusus di bulan Rajab ini Allah umumkan satu tempat yang full barokah juga. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada sebagian kecil dari waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang sekelilingnya kami berkati. Itu tempat ya yang di sekeliling Masjidil Aqsa itu diberkati. Kalau masjidnya udah pasti barokah. Sehingga malam hari ini saya pengen ngobrol ini saja, bab berkah. Ya, bab barokah. Berkah itu macam-macam. Ada berkah pada diri manusia seperti yang tadi udah saya sampaikan. Ada berkah pada waktu, ada berkah pada tempat secara umum itu. Ada pula berkah pada pekerjaan.
Ya, pekerjaannya ini berkah atau tidak? Kita akan bahas satu persatu. Berkahnya tempat. Tempat itu kalau digunakan untuk amal soleh, untuk berbuat yang baik, atau tempat itu disinggahi orang yang baik, maka tempat itu akan jadi ketempelan berkah. Kalau dengan amal soleh, ketempelan barokahnya amal soleh. Tapi kalau didatangi orang soleh, ketempelan berkahnya orang soleh. Nah, kita diperintahkan untuk cari itu tempat-tempat yang berkah. Ya, diperintahkan cari tempat-tempat yang berkah. Makanya kita dilarang tinggal di tempat yang enggak barokah atau berlama-lama di tempat yang enggak berkah. Contoh, suatu ketika Nabi Muhammad SAW bersama sahabat ada di padang Sahara, di padang pasir. Kemudian sudah masak saat itu, ya sudah masak. Nabi dikasih tahu oleh malaikat Jibril alaihissalam, ini tempat turunnya azab dulu. Tempat turunnya azab, saya nggak akan sebutkan daripada nanti kontroversi. Ya, nanti yang mau tahu belajar sendiri, ya belajar sendiri. Karena saya nggak mau bahas masalah itunya. Tempat turunnya azab. Maka segera Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabat bil makna, buang itu makanan yang sudah dibuat atau berikan pada kendaraannya saja, unta atau kuda. Jangan sampai ada yang makan. Makanannya halal. Makanannya halal. Yang buat manusia-manusia yang luar biasa, para sahabat. Ada Nabi Muhammad SAW di hadapannya. Tapi karena tempatnya itu tempat turunnya azab, dulu pernah turun azab, tidak berkah, daripada kena radiasi azab, lebih baik buang saja. Maka segera Nabi SAW mengajak sahabat meninggalkan tempat itu, bahkan beliau sambil berjalannya merunduk seperti takut kena azab. Ya, seperti takut kena azab. Padahal beliau sudah pasti tidak akan disentuh oleh hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi itu pasti dapatnya yang rahmat. Beliau itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tetapi tetap ada rasa takut. Tetap begitu. Pergi meninggalkan tempat itu. Nah, ini adalah satu contoh kalau kita disuruh berada di tempat-tempat yang berkah, seperti Nabi Nuh alaihissalam. Waktu mau naik kapal, doanya, ya Allah tolong nanti labuhkan saya di tempat yang berkah. Allah juga menyebutkan di bukit judi, gunung judi yang barokah. Kalau kita kemudian hidup kok cuek-cuek saja, nggak peduli tempatnya berkah atau nggak berkah, yang penting saya duduk, nggak masalah tempatnya mau berkah mau nggak berkah, saya nggak ngurus. Ya, berarti kita bukan ahli ilmu, ya bukan orang yang berilmu. Yang lain mau begitu, ya mungkin wajar karena tidak belajar, ya mungkin wajar karena tidak belajar. Tapi kalau kita ini pelajar, orang yang mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan iman, nggak pakai hitung-hitungan dunia, oh ini nggak logis tuh barokah, mana itu berkahnya nggak kelihatan, mana itu dampak azabnya nggak kelihatan, nggak hitung-hitungan semacam itu. Kita punya iman, kalau ada tempat yang di situ digunakan amal soleh, itu tempat yang baik, di situ ada barokah. Seperti tempat ini, karena digunakan untuk baca maulid. Ya, kalau masjid kan ya udah pasti ya, mau digunakan untuk sholat 5 waktu. Tanahnya secara khusus diwakafkan untuk masjid, jelas itu barokah. Nah pertanyaannya, rumah kita berkah atau tidak? Kita
24 jam, kalau lagi nggak ada kerjaan, tinggalnya di rumah. Atau mayoritas hidup salah satu pasangan kita di rumah. Mungkin suaminya sibuk kerja, anaknya sama istrinya di rumah, sibuk kerja, yang satu sibuk menikmati rumah, tinggal dia di rumah. Nah kalau rumahnya nggak berkah, nanti suaminya nggak betah, istrinya juga nggak betah. Anaknya masalah, karena rumahnya tidak barokah. Bagaimana cara menjadikan rumah itu barokah? Nomor satu, belinya pakai uang halal. Belinya pakai uang halal. Bukan rumah rebutan warisan. Warisan milik kakaknya dia ambil, kakaknya disingkirkan. Padahal itu jatah kakaknya. Ya, walaupun dia berhasil menguasai rumahnya, nggak akan barokah. Oh ini rumah jatah adiknya, karena kakaknya ini pinter ngapusi, adiknya dibohongin. Ya adiknya dibohongin, sehingga rumahnya diambil sama kakaknya. Betul kakaknya punya rumah, tapi rumah itu nggak barokah. Rumah ukurannya 100 meter kali 1 meter, beli, uangnya halal, halal, tapi waktu ngukur dilebihkan 2 meter, ngerebut tanah tetangga. Mestinya cuma 100 meter, dilebihkan 102 meter, mencuri tanah tetangga 2 meter, atau 10 cm tanah tetangga yang dia niatin dicuri, bukan karena nggak sengaja ya, sengaja itu dia mencuri. Walaupun kamu sholat di atas rumah itu, kamu yang beli ya, bukan orang lain, kamu yang beli, sholat di situ, ngaji di situ, maka tanahnya tidak barokah. Kenapa? Pondasinya haram, landasannya haram. Bangun rumahnya, uangnya harus halal. Masya Allah, bangun rumah beli besi, hasil ngapusi. Ya, hasil dia dari mencuri, buat besi, ngecor rumahnya. Udah tanahnya bagus-bagus halal, pondasinya nggak halal, nggak barokah. Ya nggak barokah. Kalau udah nggak barokah itu rumah, bagaimana yang penghuni akan dapat rahmat? Bagaimana yang penghuni akan dapat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka berkah itu kelihatannya nggak kelihatan, ternyata itu penting ya, luar biasa. Ya sangat-sangat penting berkahnya rumah. Nah kalau udah alhamdulillah insya Allah kita husnudzon, rumah kita halal, bangunnya halal ya. Tapi kalau kegiatannya nggak halal, duduknya suami istri gunjing, ngerumpi, riba, namimah, bahkan nggak punya tempat untuk khusus sholat, yang ada tempat untuk nonton TV berjamaah. Ruang nonton TV berjamaah ada, yang ditonton film, sinetron, drama, macam-macam lah. Saya nggak mengatakan tontonan yang haram, enggak. Saya nggak tahu yang ditonton apa ya. Tapi ada itu, ruang nonton TV berjamaah ada, tapi ruang untuk sholat berjamaah nggak ada. Oh sholat bisa di mana-mana. Giliran sholat bilang bisa di mana-mana, giliran nonton TV nggak mau di mana-mana. Kalau nonton TV di dapur ya nggak nyaman toh ya. Nonton TV masa di teras nggak nyaman, harus dibuatkan ruang khusus. Wah, subwoofer yang khusus, pakai sound yang khusus, pencahayaan yang khusus, bisa diredupkan. Buat apa? Nonton TV berjamaah. Giliran ditanya, mau sholat berjamaah di mana? Masjid tetangga. Masjidnya masih luas. Ya betul masjidnya masih luas, tapi Nabi menyatakan SAW, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Maksudnya apa? Makmurkan rumahmu dengan sholat, dengan baca Al-Quran. Dianjurkan sholat sunnah bukan di masjid, sholat sunnah di rumah. Ya kecuali kalau sampai rumah nanti tidur ngantuk, ya udah badiahnya di masjid. Tapi dianjurkan di rumah, bukan di masjid untuk sholat sunnah. Tahajud di kamarmu, kasih tempat khusus buat tahajud. Sudut di kamar ada buat nonton TV, tapi buat sholat nggak ada.
Sudut di kamar ada apa, duduk scroll aplikasi macam-macam. Tapi buat untuk baca Al-Quran nggak ada. Nah kalau rumah kita nggak ada tempat ngaji, nggak ada tempat sholat, nggak ada tempat zikir, pertanyaannya malaikatnya mau parkir di mana? Malaikat mau masuk rumah, biar rumahnya dingin, biar banyak rahmat, malaikatnya yuk masuk rumah. Tapi malaikat begitu masuk rumah kita berhenti. Ditanya sama temennya, kamu kok nggak pernah masuk rumah sini, kenapa? Keburu setan yang banyak masuk. Tempat untuk setan duduk ada, tempat buat malaikat duduk nggak ada. Masa malaikat duduk nonton TV? Kan ya enggak. Malaikat duduknya kan di tempat orang baca Al-Quran. Kalau Al-Quran dibacakan, turun malaikat. Malaikat duduk di tempat orang cari nonton ilmu, kecuali kamu punya TV khusus nonton YouTube Habib Novel. Ngaji. Khusus nonton YouTube-nya Gus Baha, ngaji. Ya, khusus nonton YouTube-nya misal saja ya, Buya Yahya, ngaji, cari ilmu. Kalau YouTube-nya khusus 24 jam tidak boleh diganti, Masjidil Haram dengan Al-Quran terus. Atau TV-nya 24 jam nggak boleh diganti, Nabawi, dengarnya hadis terus. Ya insya Allah malaikat parkir di situ. Tapi jujur, apakah TV kita begitu? Nah, ini kembali pada pribadi masing-masing. Mau rumahnya barokah atau tidak? Nggak usah ngecek rumah orang lain, nggak usah ngeritik rumah orang lain, nggak usah jelekan orang lain, biasakan cek diri sendiri. Mana ya ruang saya untuk betul-betul sholat di mana? Ruang saya betul-betul belajar di mana ya? Belajar ilmunya Allah Ta'ala di mana? Itu kalau rumah kita udah dibuat begitu, cakep. Nah, di antaranya kalau rumah pengen barokah, ketika rumahnya siap terima tamu. Rumahnya siap terima tamu. Itu orang-orang Pulau Jawa Timur dahulu. Ya, orang-orang Pulau Jawa Timur dahulu. Karena saya tinggal di Pulau Jawa, saya bilang Pulau Jawa. Saya nggak tahu Kalimantan, Sumatera, Sulawesi. Saya yakin sama. Ya, saya yakin sama. Maksud saya orang-orang dulu mau di Jawa, di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, ada di Papua, ada di Aceh, ada di Indonesia bagian ujung. Orang dulu konsepnya sama, suka sama tamu. Ya, suka terima tamu. Coba rumah tipe Jawa zaman dahulu. Di luar, ya di luar belum masuk sudah menyediakan minum. Belum masuk udah disuguhi. Sekarang udah masuk dari subuh agak menunggu. Iya, yang mau nyuguhi juga takut. Suguhi itu kerasan repot. Disuguhi nanti kalau dia betah repot saya. Orang dulu belum masuk rumah ada kendi itu, betul kan? Ada kan? Kendi. Tapi dibuat nyaman. Dikasih padasan. Kalau mau cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, disiapkan lincah. Iya, lincah ya. Kalau sekarang namanya kursi malas. Dulu namanya lincah di luar itu panjang. Bukan kantor, panjang, betul. Panjang. Kenapa? Siap menerima tamu. Yang mau duduk di depan dulu, ya, kamu tunggu, cuci muka, air dulu diminum. Begitu duduk, tidak pernah sepi itu di dapur. Mau kacang ada, mau telo ada, mau pohon ada. Ya, kalau pendem itu setiap rumah sih siap keluar duduk. Masuk rumah orang Jawa dulu nggak ada rumahnya sempit. Begitu masuk jembar, jembar. Ada kamar-kamar, kamarnya sendiri ada, kamar untuk tamu ada. Kalau nggak cukup, tinggal digelar koro, monggo. Tidur dimanapun
bisa siap terima tamu sebanyak mungkin. Orang sekarang ditanya, mana kamar tamunya? Nanti saya pesankan hotel sebelah. Nah, pengen tamunya tidur di rumahnya, sehingga malaikatnya pilih ke hotel gitu yang bawa rahmat ini. Kita kan berharap malaikat ke rumah kita. Jadi siapkan di kamar tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Nah, orang dulu tuh senang sama tamu, makanya ya subhanallah, rumahnya barokah, hidupnya barokah, karena hal-hal yang kelihatannya sepele tapi nilainya luar biasa. Walhamdulillah. Kemudian ada yang ngomong Abdullah, suaranya diterima putus-putus. Ya mungkin karena sinyal. Saya lagi ada di Pajangan Bantul. Di sini banyak sinyal-sinyal. Ya, sinyal-sinyal wallahu alam di sini. Ya, mungkin sinyalnya saya kurang bagus di sini, mungkin putus-putus ya, mungkin putus-putus. Coba Mas Fadil dicek betul nggak hasilnya putus-putus suaranya. Ini laporan dari yang nonton di YouTube. Lanjut nomor sekat. Ini baru pemanasan. Ya baru pemanasan. Alhamdulillah saya udah bicara 21 menit. Terasa enggak 21 menit? Keterlaluan. 21 menit kok gak klosul ya? Masa ini yang muda-muda 21 menit belum terasa? Yakin? Nanti batin. 21 menit nih, Masya Allah nih anak-anak muda semangat. Sudah sholawat dari tadi, ya ditambah ceramah 21 menit, nggak batin, kok gak rampung-rampung. Saya pengen berhenti, ditahan-tahan, jangan dulu, ya jangan dulu. Sekedar melih buje, Insya Allah 100 menit cekap. Alhamdulillah, setuju. Ya. Barokah tempat sudah beres. Saya nggak akan ngomong tempat yang lain, rumahku. Kalau tempat yang lain banyak, ya pondok pesantren, insya Allah barokah. Tempat bekas ibadahnya wali-wali itu ya, insya Allah barokah. Mungkin ada satu rumah dulu Pak Yai tinggal di situ, khatamkan Quran di situ, rumah itu juga barokah. Makanya kalau kita ke Jombang, ya, nanti kita ke rumahnya Mbah Hasyim Asy'ari, kok diizinkan masuk kamarnya? Nah itu insya Allah kamarnya barokah. Jadi senang kita ini diajari sama orang-orang tua, cari itu tempat-tempat yang barokah. Kemudian ada waktu-waktu yang berkah. Tiap hari itu ada waktu yang berkah, diantaranya waktu pagi. Nah ini. Karena waktu pagi itu berkah, setannya banyak di situ. Setan anti barokah. Makanya kalau pagi dibisiki, lanjutkan tidurmu, sholat subuh sudah tuntas, kewajiban sudah kamu laksanakan, dari malam kamu sudah ibadah, pagi saatnya tidur. Saya cek itu cara hidupnya Nabi Muhammad SAW, nggak ketemu ajaran semacam ini. Saya nggak pernah dengar Nabi ngajari malam tahajud, pagi tidur, nggak ada. Jadi jangan niru cara tidurnya manusia yang tidak sesuai dengan cara tidurnya Nabi Muhammad SAW. Kebiasaannya manusia yang tidak sesuai dengan kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan nyalahkan. Saya nggak ngomong salah sama benar loh ya, enggak. Tapi kalau mau niru Nabi Muhammad SAW, Nabi nggak pernah mencontohkan pagi tidur. Nah kita kalau jadi ahli ilmu, geresok turu kayak gitu. Kita ahli ilmu kok pagi tidur, ngakunya malam capek tahajud. Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin
Siapa? Oh, Nabi itu ngajari kalau pagi itu adalah dibukakan berkah untuk umatku. Fi buku lihat di pagi harinya. Maka Nabi Muhammad SAW kalau pagi itu mulai habis sholat subuh, ketemu sama sahabat, setelah zikir wirid, nanya siapa yang sakit, yuk dijenguk, siapa yang meninggal, yuk kita ngelayat. Kalau nggak ada yang sakit, nggak ada yang meninggal, ada yang mimpi tidak semalam, diajak ngobrol ke sahabat, ditakwilkan mimpinya. Selesai, Nabi pamitan pada sahabat, masuk ke rumahnya, nemuin istri-istrinya. Satu demi satu, diajak salaman, duduk, ngobrol. Nanti sekitar jam 9 pagi, pergi ke pasar, atau berkunjung ke rumah sahabat. Nanti waktu mau zuhur, balik ke masjid, istirahat, tidur sejenak, itu sebelum sholat zuhur, atau setelah sholat zuhur, tidur sejenak. Nah kok sekarang pagi waktunya barokah, kita ngakunya ahli ilmu, dan ngakunya malam bergadang, tahajud, pagi tidur setiap hari. Masya Allah. Nah kalau sesekali karena kecapean terus tidur, ya itu wajar. Tapi kalau habit, kebiasaan, wah itu namanya kerugian yang luar biasa. Silahkan dicek dirinya masing-masing, gak usah noleh kanan, gak usah noleh kiri. Saya ngomong gini untuk nasihati diri saya sendiri. Nofel, kalau kamu memang cari ilmu, kamu harus anti tidur pagi. Ya anti tidur pagi. Dan nanti cek orang-orang yang sukses di dunia. Kalau sukses di akhirat udah pasti itu pagi nggak tidur mereka. Ya pagi nggak tidur. Orang-orang yang sukses dunia itu orang-orang yang katanya duitnya banyak-banyak itu. Ditanya, kenapa kamu sukses? Jawabannya pagi tidak tidur, pagi tidak tidur. Cuma kalau mereka jogging, masa kamu niru pagi jogging gitu ya? Enggak. Mereka melakukan aktivitas-aktivitas yang nggak ada manfaat akhiratnya. Kalau kita harus aktivitas manfaat dunia dan akhirat. Allah tuh kan ngajarin kita bukan Rabbana atina fil akhirah hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi aktivitas kita itu harus manfaat dunia akhirat. Jangan aktivitas hanya manfaat akhirat, manfaat akhirat, manfaat akhirat, nggak ada manfaat dunianya. Manfaat dunianya jelas, manfaat akhiratnya jelas. Itu konsep umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu pagi berkah. Kemudian kapan lagi? Waktu mau maghrib barokah itu. Itu kalau mau maghrib itu kita bisa istighfar, minta ampun sama Allah. Kita akhiri dengan zikir, semua dosa kita satu hari diampuni sama Allah Ta'ala. Saking berkahnya waktu mau maghrib. Kemudian waktu padahal maghrib sampai isya. Siapa yang isi dengan kebaikan padahal maghrib sampai isya, maka pahalanya seperti orang yang menghidupkan sepanjang malam. Kayak orang tahajud tuh. Kalau sudah tahajud nggak sempat, ya maghrib sampai isya disempat-sempat. Ngomong yang ape-ape, baca Al-Quran, zikir. Jangan dijadikan tidur habis maghrib sampai isya. Tidur lagi dan tidur lagi. Kemudian waktu sahur. Bahkan kalau kita Ramadan itu kan sudah jelas. Ya. Berkah itu di waktu sahur. Mendapatkan berkah di waktu sahur. Jadi sahur bukan masalah makannya, tapi barokah. Waktu sahur itu barokah. Nanti kalau kita makan di waktu sahur karena cari berkah, makanannya berkah. Kalau kita belajar, belajarnya berkah. Kalau kita zikir, zikirnya berkah. Tempat sudah, waktu juga sudah. Apalagi sekarang manusia. Nah ini insya Allah sebentar lagi selesai. Sudah 30 menit kurang 7 detik. Ya, anggap saja begitu. Gak usah lama-lama. Yang penting barokah. Mau judulnya barokah kok kepanjangan ceramahnya, kan gak cocok. Ya kan? Gak cocok. Ini akan berkah kalau saya bisa ngamalkan, yang dengar juga bisa mengamalkan dan bisa mengajarkan pada yang lain. Kalau kemudian rekamannya di YouTube ini ada yang melihat manfaat buat dirinya dan orang lain, itu namanya barokah. Manusia berkah itu banyak. Nabi Rasul udah pasti. Para wali udah pasti.
Nah, tapi ada yang jelas-jelas barokah, kita nggak manfaatkan. Apa itu? Orang tua. Bapak, ibu kita ini manusia buat kita setelah Nabi dan Rasul dan guru-guru para wali, manusia yang paling barokah. Orang tua kita. Nah, kalau kita cari wali kan belum tentu yang dikira wali itu wali. Kita cari wali Allah kan karena husnudzon, prasangka baik. Tapi kalau hakikatnya yang tahu hanya Allah. Tapi kalau orang tua kita, mau orang tua kita jelek, mau orang tua kita baik, orang tua kita iman maupun gak iman, naudzubillah min dzalik, kita dapat berkahnya orang tua kalau taat kepadanya. Terus sampai-sampai ini kalau ada muslim, dia itu kok nggak mau doakan orang tuanya, maka rezekinya dikunci sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan menghentikan rezeki pada seorang hamba selama hamba itu mau memintakan ampun untuk orang tuanya. Jadi kalau ada hamba ini kok malas mintakan ampun untuk orang tuanya, maka Allah juga tidak segan-segan untuk menghentikan rezekinya. Nah, kalau rezekinya dihentikan berarti dia mati. Ya, mati dunia, mati akhirat, mati semuanya. Maka orang kalau pengen awet umurnya, panjang umurnya, yang rajin-rajin mendoakan orang tuanya. Karena kalau rajin mendoakan orang tuanya, rezekinya lancar. Selama rezeki lancar, umurnya masih ada. Nah, itu kunci segala kebaikan dunia akhirat. Orang tua kita masing-masing. Menyenangkan orang tua kita. Nah, kadang-kadang ini problemnya anak muda, dan juga yang sudah mulai tua. Ya, yang sudah mulai tua. Mencari kesenangannya sendiri, lupa sama kesenangan orang tuanya. Masuk rumah, ada bapak, ada ibunya. Ya, alhamdulillah, masih ingat salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk kamar, tidak keluar lagi. Pegang handphonenya, langsung ngechat temennya, duduk ngakak di kasur, sama manusia nggak tahu di luar sana, nggak pernah duduk sama orang tuanya, nggak pernah ketawa-ketawa sama orang tuanya. Dipanggil sama orang tuanya, nak, siapa itu yang manggil kamu nak? Ibu saya. Udah nggak usah dipikirin, lanjut aja. Masya Allah. Nah, didiamkan teriak-teriak ibunya. Kalau terus manggil, tunggu sebentar. Iya bu, ada apa bu? Teriak-teriak terus, nggak capek ya? Masya Allah. Anak model begini semoga tidak ada. Kalau di sinetron banyak. Ya, kehidupan nyata semoga tidak ada, tapi yang mirip mungkin ada. Oh, banyak bu. Yang mirip mungkin ada. Handphonenya lebih dicintai daripada orang tuanya. Masya Allah. Dia sekolah, yang nyekolahkan orang tuanya, dapat teman, orang tuanya yang ngasih teman. Begitu dapat teman, orang tuanya nggak pernah dijadikan teman lagi, dibuang. Masya Allah. Cari istri, dicarikan orang tuanya. Begitu punya istri, istrinya dijadikan teman, orang tuanya dibuang, saudara-saudara. Masya Allah. Anak durhaka itu namanya. Na'udzubillah min dzalik. Barokah orang tua itu unlimited. Makanya nggak usah muluk-muluk. Ya, kalau kita mau punya rencana itu, fokusnya ini dulu. Gimana rumah kita barokah, bagaimana waktu kita barokah, bagaimana kita bisa menyenangkan orang tua kita. Kemudian sebagai orang tua, anak itu sumber barokah. Berapa banyak orang tua itu yang masuk surga karena anaknya? Itu diceritakan ada bapak meninggal dunia dalam kitab. Saya ada catatannya tuh di kitab. Ya, bapak meninggal dunia, ya, masuk neraka, disiksa kubur. Kurang lebih 3 tahun kemudian,
siksa kubur dihentikan. Bapak tadi kemudian nanya sama malaikat, kok siksanya dihentikan, ada apa yang terjadi sebetulnya? Maka dijawab sama malaikat, waktu kamu meninggal dunia, dosamu banyak, maka kamu disiksa. Nah, ketika kamu meninggal, kamu punya anak yang masih bayi. Anak itu sekarang umurnya 3 tahun dan mulai belajar baca Al-Quran. Mulai belajar baca Al-Quran. Maka setiap huruf yang dia pelajari jadi pahala untuk amal kebajikanmu karena dia anakmu. Dan pahalanya itu tadi dia belajar alif ba ta, menghapuskan semua dosamu, maka sekarang kamu diampuni sama Allah Ta'ala. Jadi anak ini bisa bawa berkah yang luar biasa buat orang tua. Maka jangan jadikan anak aset dunia. Jangan jadikan anak hanya pikiran orang tua, bagaimana anak ini jadi duit buat saya. Bagaimana anak ini cari duit buat saya. Mulai mikir bagaimana anak ini jadi surga buat saya. Nah, sekarang enggak, kita jadi orang tua yang dipikirkan cuma gimana sekolahmu, gimana sekolahmu, gimana sekolahmu, gimana sekolahmu. Hampir nggak pernah nanya bagaimana sholatmu. Orang tuanya nggak pernah nyimak bacaan tasyahudnya. Nah, tasyahudmu banyak, betul atau salah? Orang tuanya nggak pernah ngecek wudhu anaknya, betul atau salah? Orang tuanya nggak pernah ngajak anaknya, yuk sholat berjamaah. Orang tuanya cuma maunya taati aku, tapi nggak pernah ngajari bagaimana caranya jadi anak yang taat, nggak pernah mengajarkan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan anaknya ditakut-takutin, ojo kaken sholat, kok melarat. Na'udzubillah min dzalik. Dan na'udzubillah min dzalik. Mungkin ada yang begitu. Sana kerja cari duit yang banyak, jangan kebanyakan ibadah. Na'udzubillah min dzalik. Beda orang-orang tua dulu, nggak pernah ruwet sama dunia. Mangan ramangan, sing penting kumpul. Kalau orang sekarang orang penting kumpul, sing penting mangan. Ngeri ya. Orang-orang tua kita dulu ngajarinya mangan ramangan, sing penting jamaah, sing penting kumpul sama keluarga, kumpul ibadah. Tapi orang sekarang ngapain kumpul-kumpul? Sana cari duit. Ya, kamu nggak usah deket-deket bapak, nggak usah deket-deket ibu, kerja, cari duit. Bahkan anak sekarang mengatakan, maaf pak, nggak punya waktu, maaf bu, nggak punya waktu, sibuk cari duit. Nah, buat apa? Cari duit banyak-banyak itu mau buat apa? Buat apa punya duit banyak kalau jauh dari orang tua? Buat apa punya duit banyak kalau jauh dari keluarga? Buat apa punya duit banyak kalau jauh dari tempat sholat? Buat apa punya duit banyak kalau jauh dari Al-Quran? Buat apa punya duit banyak kalau nggak bisa berangkat Mekah, Madinah untuk haji, umrah, ziarah? Buat apa punya duit banyak kalau nggak bisa menyenangkan tetangga? Buat apa punya duit banyak kalau nggak bisa menyenangkan kakak dan adik? Buat apa punya duit banyak kalau cuma untuk update status? Hari ini saya makan ini, hari ini saya makan ini, hari ini saya makan ini, hari ini saya makan ini. Hanya ngiming-ngimingi saudaranya semua, ngimingi ponaannya, ngimingi tantenya, ngimingi sepupunya. Gak pernah ngirimi, cuma kirim status. Ada enggak yang model begini? Kirim status sering, kirim yang nyata cita-cita. Kirim yang nyata cita-cita. Oh, status lancar. Oh, coba Dubai. Status. Ngiming-ngimingi. Ya, cuman diiming-iming aja. Tapi nggak pernah dikirimkan sama tetangganya, sama temennya yang baca statusnya, nggak pernah. Bahkan nggak pernah menawari, yang lihat status saya, kalau pengen merasakan yang sama, silakan datang ke rumah saya, gratis. Berani ngomong begitu? Tidak berani. Nah, rahimahumullah. Nah, kalau cari duit banyak untuk begitu, itu barokah, nyah. Orang tuanya ditawari, Bu, besok pengen ke Mekah, Madinah,
naik jet pribadi model bagaimana? Wah, anak lanang itu. Keren. Bagus. Ibu pengen makan pecel yang dari mana? Loh nak, ibu tuh pengen, tapi pecelnya agak jauh. Loh di mana? Kemarin tuh di TV ada tuh di Malaysia itu orang Indonesia jual pecel di sana, misalnya. Kok kelihatannya enak? Orang Indonesia jual pecel di Malaysia di mana Bu? Namanya ini misal aja ya. Oh ya Bu, tunggu ya Bu. Insya Allah 3 jam lagi nyampe pecelnya. Oh duitnya akeh. Lagi tambah duit dek 1.000. Ibu ngomong tulung tukokno pisang goreng neng pojok. Sambat bu, duit 1.000. Pisang goreng neng pojok, entek duit anakmu. Ini anak cap apa ini? Na'udzubillah min zalik. Kita kalau punya uang tuh ya orang tua, keluarga, orang-orang terdekat, sahabat, kerabat, senangkan. Itu boleh cari uang sebanyak mungkin yang halal. Ya yang halal. Tapi enggak nih, ada sekarang orang tua sekarang nakut-nakutin anaknya. Ya, pikirkan duniamu, pikirkan duniamu, pikirkan duniamu, pikirkan duniamu, pikirkan duniamu, pikirkan duniamu, pikirkan duniamu. Gak pernah ngomong pikirkan surga nerakamu, pikirkan surga nerakamu, pikirkan surga nerakamu, nah, pikirkan akhiratmu, pikirkan akhiratmu. Hampir tidak terdengar. Ya hampir gak terdengar. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Maka kalau pengen anaknya barokah, fokuskan anaknya mikir akhirat. Kalau anaknya mikir akhirat, pasti dunianya gak mungkin gak enak. Tidak mungkin. Kalau anaknya mikir akhirat, pasti orang tuanya senang, keluarganya senang, tetangganya senang, temannya senang, sahabatnya senang, kerabatnya senang, walaupun dia nggak punya apa-apa. Walaupun dia nggak punya apa-apa. Kalau udah pikirannya akhirat itu siap melakukan yang halal demi menyenangkan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah sudah sejauh ini saya bicara, mudah-mudahan barokah dan manfaat. Pesan saya sebelum menutup kajian malam hari ini, satu saja nggak banyak. Tolong para suami cek hutang puasa istrinya. Tolong para orang tua cek hutang puasa anak-anaknya. Tolong para kakak dan adik saling cek hutang puasa kakak adiknya. Karena waktu pembayaran, ya, waktu pembayaran hanya tinggal tidak sampai 2 bulan. Betul? Ya, kurang lebih tersisa 40 hari untuk bayar hutang, dikurangi waktu menstruasi untuk wanita. Kalau waktu menstruasimu itu bulan ini dan bulan depan totalnya ada 15 hari, waktu bayar hutangmu hanya kurang lebih 25 hari. Maka jangan mikir yang lain, bayar hutangmu pada Tuhanmu kalau pengen bahagia hidupmu. Ya, kalau pengen bahagia hidupmu, ini penting nih, hutang Ramadan wajib diselesaikan. Itu pesan saya, tolong sampaikan ke seluruh dunia. Ya, tolong sampaikan ke seluruh dunia, sampaikan kepada siapapun yang menyaksikan ini, hutang puasa, hutang puasa, hutang puasa, ingat. Dan jangan gak tega sama anaknya ya Bu, sakno kesel ojo poso wis ben hutang gak apa-apa, Masya Allah. Jangan gak tegel, kalau sama anaknya gak tega ya suruh bayar hutangnya, hutang puasa itu ya, karena kalau enggak kan jadi dosa yang luar biasa. Hakadza wala minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashraqal badru alaina wa ikhtaba badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqain wasyami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wa akrimil arwaha minna biliqa khairil anami wa balighil muhtara anna min salatin wa salami. Semoga dengan berkat Simtudurah dan berkat majelis yang mulia ini, Allah Ta'ala berkati kita di bulan Rajab dan berkati kita di bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita di bulan suci Ramadan, dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang sukses di bulan Ramadan,
yang mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan pengampunan, mendapatkan pembebasan dari siksa api neraka, mendapatkan jaminan masuk surga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan semua yang sedang sedih menjadi bahagia, semua yang sedang sakit menjadi sehat, semua yang sedang berduka mendapatkan lapang dada. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan yang sempit rezekinya menjadi lapang rezekinya, yang sedang menginginkan mendapatkan pasangan menyenangkan dunia akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan semuanya pulang dari majlis ini membawa berkah yang besar, berkah untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk tetangganya, untuk masyarakatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua kemudahan dalam taat kepada Allah, kesenangan dalam taat kepada Allah. Dan Allah jadikan diri kita jika dilihat oleh orang lain, yang melihat menjadi bahagia, yang melihat menjadi senang, yang melihat menjadi taat, yang melihat menjadi cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah taala jadikan kita orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah jadikan anak keturunan kita sampai nanti akhir zaman semuanya beragama Islam, semuanya beragama Islam, semuanya min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan anak-anak kita wali-wali Allah, anak-anak kita selamat dunia selamat akhirat, tentram dunia tentram akhirat, mulia dunia mulia akhirat. Dan semoga Allah jadikan orang tua kita ridha kepada kita semua, orang tua kita senang kepada kita semua. Semoga Allah dekatkan orang tua kita kepada kita, dekatkan kita dengan orang-orang tua kita dalam cintanya Allah Subhanahu wa taala, falatul afiat sara jamalah waridha wal inayah. Dan semoga Allah jadikan orang tua kita termasuk orang-orang tua yang panjang usia dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, ketentraman, kebahagiaan. Dan untuk orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia di alam barzakh sana, Allah jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Allah ampuni semua kesalahan dan dosanya, Allah terima semua amal solehnya, Allah lipat gandakan pahalanya, Allah letakkan rohnya bersama para nabi, para wali, para siddiqin, para syuhada dan para solehin. Dan semoga kelak setelah kita berusia panjang dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, Allah akhir usia kita dengan husnul khatimah. Dan Allah letakkan roh kita bersama orang-orang tua kita, bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin ala hadiniyah wa ala kulliyatin salihatin jami'an nafi'ah wa ala man yuhibbuna ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.